Halo guys, welcome back to Gulita Bilo. Jadi gue beli IM baru. Nih, ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat, gue beli lagi IM satu lagi. Dan ini si GKGK itu guys. Kalau kalian tahu kan, sekarang lagi hype banget GKGK. Cuma, mungkin kalian bilang, Bang, kok nggak yang Kunten, kok yang G5? Nah, itu dia guys. Kan udah kebanyakan kalau yang Kunten kan. Jadi gue milih jalan yang sesat. Maka gue belilah yang G5 gitu kan. Dan gue nggak ngeliat banyak review. Bahkan gue nggak nemuin lah. Bahkan yang beli aja di toko hijau itu nggak ada, guys. Harganya 139.000 ya. Kalau kalian lihat. Sebenarnya dia ada seri bermacam-macam, guys. Ada seri G1, G5, G10, G20 kalau nggak salah ya. Kalau ada ya, G20 ada nggak ya? Gue lupa, teman-teman. Nah, di sini gue beli itu ya karena itu. Konten itu kan lagi hype. Terus masih ada, Bang, kenapa nggak yang strict sekalian, yang mikroplanar? Mahal, ya. Kita itu yang kere-hore murah meriah muntah ya teman-teman ya. Jadi gue belilah yang ini. Selalu ada jalan alternatif guys selain yang lain-lain itu. Nah, jadi gue lihat di deskripsinya kayak gini nih teman-teman ya. Nah, kayak gini guys. Kalian lihat deskripsinya kan? GKG5 gitu ya. With microphone in-ear monitor earphone silver. Silver ya, ini yang silver ya. Ini yang silver. Dan harganya itu waktu gue beli itu 139.000. Setelah gue beli naik 10.000. Nggak tahu tuh. Padahal belum di-review teman-temannya. Belum gaib juga. Tapi gue itu kayak nyari-nyari teman-teman di toko hijau itu kayak barangnya itu lumayan langka loh. Yang jual cuma 2 toko guys. Yang CCA sama yang Knowledge Zenith. Tokonya yang ini ya. Yang si Knowledge Zenith ini ya. Yang toko resminya. Nah itu cuma ada 2 toko itu. Tapi harganya beda coy. Di yang di sebelah itu harganya 200 lebih, guys. Gue juga nggak paham tuh, kenapa bisa kayak gitu ya. Ini mungkin lagi diskon ya. Ini mumpung lagi diskon ya, teman-teman. Terus gue belilah yang ini. Karena yang si konten-konten itu udah banyak yang review kan, udah banyak juga yang bilang kalau itu bagus. Gue pilih yang alternatifnya, guys. Nggak ada salahnya suatu sesekali itu kita milih jalan yang sesat lah ya. Nah, di sini gue bisa liatin kalau di deskripsinya itu guys. Normal-normal aja ya. Beli itu mah oke ya. Multi driver configuration, impedance 32 ohm. Gue sebenarnya nggak ahli jadi gue ngerti. Jadi yang review ini kalian lihat itu adalah reviewnya orang awam. Apa yang gue dengar itu ya seperti yang kalian dengar aja lah gitu ya. Yang kita beli itu kan barang yang enak kita dengar ya. Udah gitu aja teman-teman ya. Masalah yang lain mah tergantung lu lah ya. Selera masing-masing karena gue bilang suara itu sama seperti makanan. Telinga kalian itu sama seperti lidah. Nggak ada satupun yang berhak menentukan lidah kalian atau selera kalian gitu. Selera kalian itu masing-masing. GK, nah itu gambarnya. Terus dibilang di sini kan, a new generation of pet nanoscale diagram, the clarity is raised to whole new level. Ingat guys, clarity katanya. Jadi gue akan bandingkan dengan si JD Vio 10 yang gue punya. Karena gue bisa bilang gue punya 3 yang QKZ AK6 Pro, KZ Down, dan si JD Vio. Gue masih bisa bilang JD Vio itu masih di atas segala-galanya dibandingkan 2 yang lain ya. Karena ya itu kan yang memang yang murah-murah sih. Kita nge-review yang murah-murah dulu ya. Yang mau ntar kalau kalian udah kaya. Gitu aja, masa gue lama. Di sini beautiful voice interpret the singer emotion. Nah ini penting guys. Jadi suara yang dikeluarkan singer itu emosinya, mid frequency tuning teknologi, ngerti juga gak? Pokoknya itulah kira-kira ya. Jadi kalau kalian nge-review ini, Bang, lu kok nggak teknis? Karena memang bukan. Seperti yang gue bilang, orang itu pengen mendengar apa yang dia dengar, pengen melihat apa yang pengen dia lihat. Jadi kalian dengerin, apakah kalian cocok? Udah beli, kalau nggak ya udah tinggalin. Nah, persepsi gua teman-teman ya, ini itu tuh kayak gimana ya? Sama dengan si JD View, bukan jenis suaranya, tapi balance, karena preferensi gue tuh balance. Tapi guys, teman-teman, begitu gue buka, ini ya, sap. Nah, tulisannya guys, Dynamic Extra Bass Earphone. Waduh. Kan gue udah bilang ya, preferensi gue itu balance. Tapi jangan terlalu skeptis. Nah itu yang gue bilang. Jangan keburu-buru berburuk sangka. Bisa jadi ini clarity-nya bagus. Maju, vokalnya maju, clarity-nya jelas, suaranya detail. Tapi bassnya lebih dibandingkan si JD Vio. Andalan gue nih JD Vio. Mau main game, mau dengerin musik, mau dengerin film. Ini jago guys.
seperti yang gue bilang, gue bukan baset ya. Jadi mungkin menurut gue ini si GK ini dia itu clarity-nya bagus, terus vokal sound atau suaranya tuh lebih maju, nggak mendem juga nggak kecil, bassnya juga nggak nimpa. Jadi bassnya kerasa, cuma nggak nimpa suara musik atau suara vokal lainnya. Di situ pikiran gue positive thinking coy. Yang penting gitu guys, gue udah bilang, gue tuh bukan penggemar bass yang jedak-jeduk teman-teman ya. Apakah gue suka mendengarkan lagu jedak-jeduk? Di beberapa lagu suka. Tapi secara overall gue suka lagu yang normal, netral aja gitu loh. Nah di sini gue bilang kayak ya, gue pingin IEM itu yang bisa mendengarkan the whole music, ngasih gue experience ke semua jenis musik. Jadi bassnya itu yang penting ada, cuma getar bassnya itu guys ya, nggak sampai bikin otak gue mencar. Nah ya, kan ada tuh bass yang bikin otaknya mencar, ada guys. Saking kerasnya bassnya gitu, udah keras, volumenya lah full lagi. Di sini juga dapat kabelnya itu yang silver ya. Terus dapat eartip-nya ini 2 ya. Ini yang di IM-nya ini adalah ukuran M. Di sini ukuran L sama S. Jadi kalian dapat 3 eartips. Jadi itu doang ya di isi kotaknya itu, terus manual ya udahlah. Kita langsung tes aja ya teman-teman ya. Karena gue tuh penasaran sama suara. Ini barang baru datang langsung gue unboxing coy. Sebenarnya sih bukan unboxing, langsung gue review. Nah, di sini pakai mic ya, tapi gue nggak akan nge-review mic-nya, jadi tolonglah ya guys, bilang, mic-nya bagus nggak bang? Bagusan mic ini guys, karena gue pakainya kan untuk recording, untuk dengerin musik. Gue jarang, ya kalau gue nelpon, ya pakai itu kata temen gue bagus suaranya gitulah ya kata temen gue. Jadi gue nggak terlalu mikirin soal mic-nya. Kalau seandainya gue dapat yang nggak ada mic-nya juga nggak masalah gitu ya teman-teman. Oh iya sebelum lupa ya teman-teman, nozzle-nya itu kayak gini ya, kelihatan nggak sih ya? Nah itu guys. Jadi kayak sama kayak si JD Vio dan si QKZ AK6 Pro. Dia itu kayak jaring-jaring tuh tipis. Yang KZ dan gue lupa gimana nozzle-nya itu gimana ya? Kelihatan nggak sih coy? Tadi udah ya guys ya, udahlah ya. Nah itu tuh. Nah, dari samping tuh kelihatan guys, karena pencahayaan gue ya. Oke ya, jadi ini kalau di telinga itu kayak dia terlalu, nggak tahu ya, ini lebih menonjol ya. Nih, kalau kalian lihat nih, ini lebih menonjol dari yang gue punya yang si JDVO coy. Gue nggak tahu tuh, entah karena bentukannya atau karena tebalnya itu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan metal dah, ini plastik ini guys ya. Ini tuh plastik ya. Cuma warnanya aja kayak metal, cuma kayaknya ini lebih menonjol dah. Iya coy. Lebih tebel guys. Nih, jadi dia lebih menonjol ya si GK ini. Dan kita akan coba dengerin lagu gua ya. Bikin sendiri gitu, pakai AI. Tapi mudah-mudahan lagunya itu mewakili semua itu kalian dah. Genre kalian gitu ya. Masih belum terbiasa gue dengan ketebalan dia nih guys. Jadi di telinga gue tuh kurang masuk gitu. Gue pakai si ini ya. Di sini gue akan muterin lagunya. Sekarang kita akan putar lagu yang jedak-jeduk dulu dah. Karena gue lumayan penasaran dengan lagunya yang kalau misalnya dia tuh katanya kan extra bass ya. Jadi gue akan muter yang ini deh. Gak ada suaranya guys. Ternyata belum gue colokin kocak. Belum gue colokin guys ke PC. Ini PC ya teman-teman ya. Nah ini nih. Kita lihat apakah bassnya seperti yang dia bilang extra bass gitu. Jadi ini kalau kalian dengerin ya, ini kalau kalian lihat, volumenya cuma 50 guys, 50%.
Tuh, 50% guys. Dan itu bassnya kerasa banget gitu. Jadi kalau gue bisa bilang ya, hampir mirip dengan si JDVO, cuma bassnya mungkin lebih di atas JDVO. Cuma kalau soal clarity, gue masih bilang si JDVO unggul. Ya, ini kalau kita ngomongin clarity ya guys ya, dimana instrumen si JDVO lebih kedengeran, separasinya juga lebih kedengeran. Entah mungkin karena lagunya yang ini. Tapi kalau gue ngerasa vokalnya si JDVO lebih maju. Dan untuk volumenya ya, ini kan 50%. Di PC-nya itu cuma 20% ya. Yang sistem PC-nya itu cuma 20%. Gue bisa bilang JDVO lebih keras suaranya. Di angka segitu JDVO itu lebih keras suaranya guys. Dibandingkan ini. Tapi bedanya sedikit ya. Dikit. Kalau dibandingkan dengan KZ Down dan QKZ dan jauh. Jadi kayak si JDVO ini dan si GKG5 ini di atas itu. Jadi lebih keras volumenya ketika dihidupkan di 50% plus 20% yang di sistemnya itu. Lebih kedengaran GK5 sama JDVO. Jadi mereka hampir sama. Cuma lebih di si JDVO-nya. Kalau gue bilang ya, yang JD10 ini. Bassnya lebihan di GK5. Tapi ini mungkin karena jenis lagunya yang separasi atau instrumennya yang nggak terlalu rich ya, karena dia jenisnya itu EDM techno. Gue bikin EDM techno. Kita akan coba jenis lagu yang lain ya. Lagu standar sama lagu akustik. Udah ya. Lagu standar gue mana ya? Akustik dulu ya guys ya. Sebenarnya tipenya rock ya teman-teman ya. Rock ballad lah. Nah ini tipenya yang gue bikin versinya unplug ya. Gue kerasin ya guys ya. Kayaknya emang entah karena ini masih baru ya. Tapi suaranya bagus gitu loh. Gue bisa bilang bulet coy. Bassnya lebih kedengaran. Aduh sorry guys. Ini tuh 60% ya guys ya. Jadi ini tuh 60% volume gitu loh. Kita coba gedein ya. Gue pengen tahu gimana suaranya pas gede banget gitu loh.
Sorry ya guys, gue banyak diem. Tapi gue bisa bilang kayak, ini di 70% suaranya bagus banget coy. Di 70% ya teman-teman ya. Di 70% di sistemnya 20%. Kalau misalnya di sistemnya gua kerasin itu bakal mungkin ya keras lah. Gua nggak pernah sampai 100% jarang ya teman-teman ya. Tapi di sistem komputernya itu, di PC-nya itu 20% kalau nggak salah, sedangkan di playernya itu 70%. Sebenarnya bisa kalian bikin 50-50, dia udah jelas banget. Tapi gue bisa bilang di 20% plus 70% ini instrumennya tuh bagus banget guys untuk yang unplug ya, versi unplug. Yang versi tadi EDM, techno, gue bisa bilang bagus. Cuman mungkin karena lagunya itu nggak terlalu gimana ya, rich. Gue bisa bilang bassnya kedengaran, tapi ya gitu loh. Gue lebih suka yang dari si JDVO untuk ngedengerin itu. Walaupun si JDVO ini bassnya nggak kayak gini coy. Bassnya itu jauh di bawah ini JDVO ya. Tapi gue bisa bilang untuk orang yang suka bass, tapi bukan baset yang bikin otak kalian mencar gitu lah. Ini oke. Kalian bisa beli ini kalau selera kalian sesuai seperti itu ya. Jadi gue ngerasa ya extra bassnya itu seperti yang gue bilang di awal tadi. Clarity-nya dapet, walaupun nggak se-clarity si JDVO, tapi clarity-nya tuh dapet. Rapi, gue bisa bilang guys, rapi gitu loh. Teman-teman ya, rapi. Beneran rapi di volume yang seperti ini. Dan dia itu kayak, nggak tahu ya, gue suka gitu loh. Ini belum game ya, belum game, tapi masih itu, masih IM, masih musik. Nah, kita akan coba satu lagu lagi yang instrumennya lebih banyak elektriknya. Langsung aja di volume 70% ya guys ya. Bagus guys, seriusan. Ini 100% di playernya ya. Udah guys, beli guys, beli ya. Gue bisa bilang beli. Kalau kalian suka tipe musik yang gue playing, jadi kayak rock ballad, unplugged, kalian suka sedikit EDM, techno, beli cok, beli sebelum hilang barangnya. Gue bisa bilang G5, GKG5 ya. Di harga 150 ribuan, yang gue dapat worth it. Gue nggak akan kasih rekomendasi kalian beli aja ini guys, nggak. Tapi kalau menurut gue, kalau kalian seleranya sama gue, beli. Bagus banget guys. Gue bisa bilang, nggak bohong gue, rapi cok. Gue bukan ahli musik ya guys ya. Gue bukan ahli audio yang bisa nge-review ini secara teknis. Tapi dari apa yang gue denger, bagus teman-teman. Oke ya teman-teman ya, jadi gue denger udah banyak juga lagunya. Terus gue akan coba ke game. Kita akan coba ke game ya, karena salah satunya kan kita memang beberapa orang juga suka main game gimana bang gitu loh. Kalau si JDVO nggak usah ditanya guys, kanan kiri jelas. Sayangnya game yang tembak-tembakan udah gue hapus. Tapi kita nggak usah dengerin kanan kiri. Bagaimana suara game itu terdengar di kita
Atau bagaimana game itu bisa jelas suaranya gitu. Beneran game-game yang tembak-tembakan udah gua hapus gitu. Masih ada satu. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Wicked Seed. Di sini aja gua udah denger bunyi yang lain tuh, kayak bunyi mobil tuh, guys. Tapi ini bukan game tembak-tembakan, jir. Ini tuh ya tembak tapi turn based. Tapi sama aja lah, guys. Sama-sama nembak juga. Nah, bener kan? Gua denger suara mobil di sebelah kanan. Oke sih, untuk separasi suara ya. Untuk separasi suara oke, guys. Sebelah kanan, nah bener kan? Depan itu. Attack guys, attack. Attack coy, confirm. Ini tuh kayak gimana ya, kalau dipakai game itu bagus bagi orang yang suka cuma main game-game casual aja gitu loh. Tapi ketika dipakai untuk game-game yang benar-benar tembak-tembakan untuk ya kompetitif, gue bisa bilang nyakitin coy. Nyakitin guys. Karena mungkin kalau game petualangan ini oke banget gitu. Lu kayak nonton film, seriusan guys. Jadi kalau lu pakai untuk petualangan itu kayak nonton film gitu loh. Suaranya itu bener-bener wah gitu loh. Tapi kalau untuk main game kompetitif, dentumannya itu bikin lu kayak kehilangan momen gitu loh ya. Oke guys ya, kita akan coba game satu lagi. Yang juga ada tembak-tembakannya. Nggak ada sih. Ini pakai pedang rupanya coy. Nah itu guys, kok ada lagunya ya? Nah gitulah ya kira-kira. Jadi kita nggak usah dengerin lagu, kita pingin tahu apakah kedengaran suaranya atau enggak gitu. Ini bukan tembak-tembakan ya guys. Kedengeran ya guys ya, sebelah kiri kanannya itu dia bisa bedain gitu, dia bisa ngeseparasi. Gue bisa bilang kalau untuk game yang di luar tembak-tembakan yang gue nggak tahu apakah karena game yang tadi aja gitu loh, karena kan beda game beda sound ya. Tapi di game yang ini, di game yang si suara musuhnya nggak kedengaran tuh. Oh nggak kedengeran bang suara jalan musuhnya. Gue ngindarnya gimana sih? Oh gitu guys. Oh ini musuhnya pakai tameng jir. Oke ya guys ya. Jadi gue nggak ngedenger coy suara musuhnya, entah karena gamenya ya, bukan game kompetitif. Tapi gue bilang jujur dah, kalau kalian mau main game kompetitif, maksudnya ya bukan untuk tanding juga ya guys ya. Kalau untuk tanding bahkan si JDVO gue bilang jangan, karena kalau untuk tanding ya kalian perlu lebih lah dari itu. Tapi kalau untuk main game petualangan, suaranya fantastis kayak gini nih, fantastis guys, beneran fantastis, kayak film, beneran gue nggak bohong, beli teman-teman. Tapi kalau main game-game kompetitif, gue bilang jangan gitu loh. Gue lewat mana bang? Gue buta map nih. Lewat mana guys? Gue udah lama nih nggak main nih. Oke guys ya. Ini satu-satunya game tembak-tembakan real yang gue punya. Snowbreak, game apa ya?
fan service. Masalahnya gue udah punya game ini dari dulu. Terus gue install lagi. Kemarin kan dia sempat ada masalah. Ya gue nggak usah ceritain lah ya. Karena kita kan nge-review IM. Review gue udah hampir 40 menit guys. Review apa yang 40 menit teman-teman ya? Coba bayangin. Tapi gue kayak ini tuh kayak IM tuh gue suka gitu loh. Maksudnya dia punya bass tapi clarity-nya dapet. Suaranya nggak mundur ketika bassnya itu berdentum. Tapi gue bisa bilang kalau di game-game yang tadi gue mainin tembak-tembakan, gue masih belum bisa itu membedakan mana yang kanan mana yang kiri gitu loh. Kalau si G-Review gue bisa bedain guys. Entah karena gamenya, gue mesti bilang kayak gitu ya. Entah karena gamenya. Karena gamenya bukan game-game yang kemarin gue cobain ya, yang kompetitif gitu guys. Kemarin kan gue cobain game-game yang memang bisa dibilang termasuk salah satu game yang bisa dimainkan online dan kompetitif gitu ya. Jadi gue bisa ngebedain. Sayangnya gue nggak nginstal lagi tuh game-game yang itu gitu loh. Ini kita cobain ya teman-teman ya. Wow, kalian pasti tertegun kan? Iya kan? Ngelihat tokoh-tokoh utamanya lah. Inilah Snowbreak ya teman-teman ya. Jangan dimainkan ya. Kita ganti dulu ya. Ini gue cuma mau tahu apakah dentumannya sebegitu gedenya gitu loh. Di game tembak-tembakan ya. Karena ini game yang berbeda ya dari yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kita akan tahu apakah memang dentumannya segede itu gitu loh. Karena kalau memang dentuman tembakannya segede itu, gue bisa bilang dia nggak akan nyaman dimainkan di game kompetitif. Tapi di game petualangan, ini spektakuler guys. Kayak nonton film. Nah sayangnya ini pisau kocak. Ini pisau bang. Bukan. Ini pisau bang. Ganti karakter. Nah ini nih. Yang ini nggak sebegitunya guys. Nggak sampai bikin otak gue mencar gitu loh. Berarti itu tadi gamenya gitu ya. Atau karena volumenya. Ini volume audio 32 ya. Kedengeran nggak sih kalian? Yang tadi itu 50 kan ya. Kita jadi 50 dah. 40 dah. Iya guys. Sebenarnya dia berdentum. Tapi nggak kayak yang tadi. Yang tadi mau luar biasa coy. Dentumannya benar-benar bikin kepala gue encer. Tapi ini ya seperti gue bilang, gue nggak punya tuh game yang bisa ngeton kanan kirinya gitu loh. Ada musiknya. Gue hilangin dulu musiknya karena itu akan mengganggu gitu loh ya. Oke. 終わりましたよ。向こうには警備員さんがたくさんいますね。分析員さん、明石家さん、遠回りしましょう。わかった。お、そうだ。静かにできないのですか？傷口に意義を与えましょう。リロードします。 Gak apa-apa ya guys, biarkan dia nembak. Oh, musuh yang ini emang gak ada suara langkah kakinya. Oke. 殲滅完了ですが、いつもどなたが片付けているのでしょう。呼んだ？臨界を焼き尽くせ。 Nggak sebegitu spektakulernya guys, kalau menurut gue ya. Suara bassnya emang gede ya teman-teman ya. Kalian bisa bilang kalau suara bassnya itu wow, gue bisa bilang wow. Tapi gue bisa bilang ini nggak sebegitu spektakulernya gitu loh guys. Gue coba pancing dah. Oke. Iya guys. Jadi ketika kalian balikin itu suaranya tuh bener juga kayak muter. Seperti yang nih ya kayak gini ya. Ini kan depan ya. Nah, mati kocak. Mabang.
Nah, dia tuh muter guys. Jadi waktu gue putar karakternya itu, suara tembakannya itu muter guys. かすり傷だよ。フェーズエナジー暴月。 Nah, maksud gua muter tuh apa? Maksudnya apa bang muter? Jadi suaranya itu pindah dari kanan ke kiri gitu. Gitu maksud gua ya guys ya. Tuh. Nah, jadi ini suara lemparannya ini kanan, gue pindah ke kiri, suaranya kan masih tinggal tuh. Tuh. Suaranya tuh kedengaran guys, jadi pindahnya itu kedengaran. Jadi gue bisa bilang ini bagus gitu kalau untuk main game-game tembak-tembakan mungkin ya, kalau menurut gua ya. Tuh. Jadi kedengeran ya. Gue bisa bilang ini kedengeran ya teman-teman ya. Kalian nggak perlu khawatir untuk main game tembak-tembakan, tapi mungkin tidak. Gue harus kasih tahu dia tuh nggak se-clarity-nya si JDVO. Udah gitu aja. Clarity-nya itu nggak sejelas si JDVO, tapi hampir menyamai. Bass-nya lebih bagus dari JDVO. Gitu ya guys ya, jelas ya. Nah ini guys. Tuh, kedengaran di gua gitu loh. Tuh, suaranya pindah guys ke kanan gitu loh. Gua muternya ke kiri, kan suara pisaunya tinggal tuh. Nah, dia masih tinggal di kanan, oke ya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi ini ya oke banget gitu loh. Kalau untuk main game cuma nggak, gue bilang clarity-nya nggak sebagus si JDVO, tapi oke gitu loh. Kalau misalnya kalian mau diantara, gue suka lagu yang musiknya yang itu bang, yang beneran bisa ngasih dentuman. Nah ini ngasih dentuman guys, cuma nggak sampai bikin otak kalian encer. Untuk orang-orang yang seleranya hampir sama lah gitu ya. Kalian bisa dengerin musik dengan bagus. Oh iya satu lagi. Aduh, udah mau 50 menit guys, nanti gue potong-potong ya. Di HP itu teman-teman, yang IM manapun yang gue punya, kayak gue punya 2 HP, satu Asus, satu Infinix. Nah, di dua-duanya ini suaranya itu beda guys. Jadi suaranya itu beda gitu loh. Di dua-duanya ini. Gue bisa bilang ketika gue pakai di Asus, bukan cuma gue belum coba yang si GK5, tapi gue bilang kayak gini. Di Asus yang si JDVO-nya itu, suaranya itu memang ya clarity-nya jelas, cuma kayak gimana ya? Hardware bawaannya, sound card bawaannya si HP ini, yang si Asus, gue bisa bilang entah driver atau hardware-nya nggak sebagus si Infinix. Nggak sepanci si Infinix. Mulai dari bass, terus drum, mulai dari tipe suara vokalnya. Bagusan yang di Infinix. Jadi kalau misalnya kalian pakai HP, terus kalian bilang, kok IM-nya kayak gini? Kemungkinan bukan cuma karena IM-nya aja teman-teman. Kemungkinan dari driver atau software, hardware bawaan sound card-nya si HP kalian itu gitu loh. Karena gue ngerasain perbedaannya antara Infinix dengan si Asus. Jadi gue nyampein gitu aja ya guys ya. Jadi perbedaannya di sana gitu loh. Nggak mungkin nggak kayak oh IM-nya enggak guys, belum tentu. Gue bilang belum tentu. Karena gue nemuinnya kayak gitu loh. Jadi kayaknya si ini GK5 GKG5 ya, GKG5. Woi. Nah, bagus kan? GKG5 ini worth it lah dengan harga 139.000 gue beli, sekarang udah 149, 150 lah ya. Untuk yang baru pertama mau pakai IM di harga segini, dapat yang begini, kalian dapat paket lengkap gitu loh. Ear tip-nya dikasih 3, dapat ya kabel mic ya, terus IM-nya itu bass-nya terasa, mungkin clarity-nya nggak seperti si JDVO. Kalau kalian mungkin akan suka si GKG5 dibandingkan JDVO. Kenapa? JDVO itu kalau di Infinix, di HP Infinix, kita aku ngomongin pakai HP ya, nggak usah pakai PC. Kalau di PC bassnya lumayan gitu. Di Infinix bassnya itu lebih panci gitu loh. Sementara di Asus kagak gitu. Bassnya itu biasa aja guys. Tapi karena gue memang pada dasarnya suka tipe balance, jadi bagi gue nggak masalah bass yang kayak di JDVO. Tapi bagi kalian yang suka, gue juga dengerin lagu jedak-jeduk bang, gue saranin GKG5. Ada si konten, gue nggak beli konten, jadi gue nggak tahu tipe suaranya kayak gimana. Tapi gue saranin kalau kalian suka itu ini. Dan ini kayak apa ya gue bilang, kayak main game petualangan
mewah banget coy. Jadi soundstage-nya itu kayak gimana ya? Gue bisa bilang luas, mungkin di mid ya, di mid lah, di mid range, bukan di yang bener-bener wah. Tapi gue bisa bilang oke. Nah, sampai di sini aja guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, udah 50 menit coy. Review apa yang 50 menit guys? Jadi gue bisa bilang, tapi ya mungkin gue cuma ngasih tahu selera gue, bukan kayak nentuin selera kalian gitu loh. Jadi ya belilah kalau misalnya selera kalian itu hampir mirip-mirip dengan gue, suka yang balance tapi bassnya ada. Gue saranin dua gitu loh. Satu si GKG5 ini, satu lagi si JD Vio JD10. Tapi kalau kalian yang bilang gue pingin bassnya lebih berasa, GK5 guys, GKG5. Gue bilang ya, GKG5. Tapi kalau kalian bilang gue nggak pingin bass yang terlalu berasa karena gue main game-game kompetitif, JD10 ya. Tapi bukan untuk turnamen ya, gue bilang ya, untuk main game kasual aja, walaupun game kompetitif tapi game kasual, tapi bukan untuk turnamen. Nah, kalau kalian suka, gue nggak peduli bang, gue penting suara dentumannya, gue kalah berkali-kali, mati 10 kali juga nggak masalah. GKG5 guys, ya. Ini udah GKG5 ini ngalahin semuanya. Si KZ Down dan QKZ AK6 Pro. Tapi clarity-nya belum ngalahin ini. Jadi kalau lu tanya, gue akan pakai yang mana? Sesekali gue mungkin akan pakai yang G5, tapi mungkin gue masih lebih pakai yang JD10. Kenapa? Karena ini mungkin dentuman bassnya terlalu kuat bagi gue. Bagi gue ya. Tapi mungkin untuk dengerin musik-musik tertentu, itu oke banget gitu loh. Oke banget gitu loh. Gue bisa bilang ini oke gitu loh guys ya. Bye-bye, see you next video. Sampai jumpa.